dengan judul inovasi pubertas. Puskesmas berjalan di tapal batas New Generation. Baik, Bapak, nanti akan menayangkan video dulu selama 2 menit. Paparannya selama 5 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari juri selama 15 menit. Merupakan puskesmas terpencil di tengah bentangan alam Kabupaten Balangan yang bergunung-gunung dengan 7 desa, 6 dusun, dan 3 anak desa terpencil. Bagi warga di wilayah terpencil, akses pelayanan kesehatan seringkali menjadi tantangan terbesar. Jarak yang jauh dan medan yang sulit membuat masyarakat harus mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk bertemu petugas kesehatan. Melihat tantangan itu, lahirlah sebuah inovasi bernama Pubertas New Generation. Inovasi ini hadir dan terus berkembang dalam upaya mewujudkan pemerataan kesehatan hingga desa terpencil yang sejalan dengan Asta Cita keempat dan Asta Cita keenam. Digagas sejak tahun 2019 dengan nama Pubertas atau Puskesmas Berjalan di Tapal Batas. Inovasi ini terus bertransformasi dan menjalin dukungan berbagai lintas sektor, sehingga menjadikan inovasi ini bukan hanya sekedar mendekatkan pelayanan, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar lebih sadar dan peduli terhadap kesehatan mereka, serta menjawab kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak dasar masyarakat di wilayah desa terpencil. Inovasi Pubertas telah menerima penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP tahun 2021. Dalam kebaruannya, Pubertas New Generation terus berkembang dengan menambah lokus dan jenis pelayanan. Hingga tahun 2024, lebih dari 2.300 jiwa telah merasakan manfaat dari inovasi ini. Pubertas New Generation bukan sekedar layanan kesehatan, tetapi wujud nyata komitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah desa terpencil. Baik, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Dewan Juri, dan terima kasih untuk moderator atas waktunya serta para hadirin yang berbahagia. Izin kami menyampaikan untuk inovasi kami, yaitu berjudul Pubertas Puskesmas Berjalan di Tapal Batas New Generation. Lanjut. Ini latar belakangnya. Untuk pelayanan kesehatan kami berfokus pada di fasilitas kesehatan, jadi sebagian penduduk bertempat tinggal di daerah terpencil. Karena Puskesmas Urin sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Sangayam dan Kabupaten Grogot, Kalimantan Timur. Jadi kami paling ujung untuk puskesmas, dan ini merupakan puskesmas terpencil dari Kabupaten Balangan. Dan ada 7 desa dan 9 anak desa terpencil yang susah untuk di keterbatasan akses untuk masyarakat untuk menuju puskesmas. Jadi kami semi jemput bola untuk melakukan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil di anak desa tersebut. Ini memastikan untuk masyarakat hidup tertinggal memiliki akses terhadap kesehatan yang kompeten. Ini juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ayat 28 ayat 1 tentang bahwa pendidikan dan kesehatan harus dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia. Juga di Astra Cita keempat, yaitu penguatan tentang kesehatan, juga Astra Cita keenam dari Presiden Prabowo tentang pembangunan dari daerah terpencil, yaitu desa. Lanjut.
Tujuan dan manfaat sendiri yaitu mendekatkan dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan SPM. Itu standar pelayanan minimal yang ada 12 standar minimal pelayanan kesehatan. Ini juga menjawab kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak dasar seluruh masyarakat hingga wilayah terpencil dari seluruh kesehatan Indonesia. Ini juga ada waktu, biaya, tenaga, dan akses layanan masyarakatnya. Lanjut. Hasil dan dampak inovasi adalah peningkatan kesehatan dari 14 menjadi 19 jenis layanan. Dari dulu sebenarnya dari awal kita ini merupakan modifikasi dari pelayanan kesehatan mobil. Jadi kita hanya melakukan pelayanan seperti balai pengobatan. Sekarang kita bergeser ke arah promotif dan preventif. Jadi kita benar-benar melakukan puskesmas hadir di tengah-tengah masyarakat daerah terpencil. Ini ada peningkatan jumlah masyarakat yang penerima manfaat inovasi, kunjungan sehat, dan kunjungan sakit. Dari total 2022 ada 1.383 orang, tahun 2023 itu 1.589, dan dari 2024 ada 2.380 orang. Itu peningkatan layanan dari 6 desa menjadi 6 dusun, dan menjalin kolaborasi kepada lintas sektor yang terkait. Jadi ini sangat didukung oleh pemerintah daerah sendiri. Kita tahun 2023 kemarin kita diundang oleh Kementerian Kesehatan langsung karena kita mempunyai KAT komunitas adik terpencil. Jadi pelayanan kesehatan terfokus pada komunitas adik terpencil tersebut. Ini dari bantuan dari Dinas Sosial sendiri. Nah, ini ada UHH juga, indeks SPM, dan derajat kesehatan masyarakat. Lanjut. Inovasi berkelanjutannya itu berupa anggaran. Anggaran sendiri kita tahun 2024 kemarin dapat tambahan dana dari Kementerian Kesehatan karena undangan dari Kementerian Kesehatan untuk memaparkan pelayanan kesehatan daerah terpencil, karena di Indonesia sendiri itu berbeda-beda. Jadi ada kayak di Papua misalnya ada flying dokter, kayak di misalnya di Aceh itu ada kayak suster apung, dan kita sendiri itu di hutan yaitu berjalan kaki sampai 4-6 jam biasanya. Karena ini keterbatasan akses juga terhadap pelayanan masyarakat. Juga ini ada SDM dokter spesialis, itu permintaan dari Kementerian Kesehatan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas dari inovasi ini sendiri. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Lanjut. Waktu telah habis. Waktu telah habis. Baik Bapak, waktunya sudah habis ya. Jadi selanjutnya sesi tanya jawab dari Dewan Juri. Untuk pertanyaan pertama dipersilakan Ibu Umi untuk menanyakan. Ibu Umi, beliau dari ULM ya Pak ya. Terima kasih waktunya. Saya akan menanyakan tentang ini kan terkait dengan pelayanan kesehatan ya. Nah, ini di sini apa bedanya dengan layanan yang sama gitu ya? Inovasinya apa? Izin Bu ya. Untuk pelayanan kesehatan sendiri biasanya itu pelayanan kesehatan itu berfokus pada kuratif, jadi pengobatan aja Bu. Kalau kita sendiri itu kebanyakan kita ke arah promotif dan preventif, itu yang pertama Bu. Jadi promotif itu kita mengajarkan anak-anak kecil terutama untuk hidup sehat. Itu dengan cuci tangan, sikat gigi massal, pelayanan kepada anak-anak. Kalau dari promotif dan preventifnya itu adalah pencegahan. Di sini ada dari promosi kesehatan, kesehatan lingkungan. Kita melakukan misalnya penyuluhan terhadap bahaya-bahaya penyakit menular dan tidak menular. Sekarang kan fokus dari pelayanan kesehatan sendiri berdampak ke penyakit degeneratif. Jadi kayak asam urat, hipertensi, dan lain-lain. Nah, itu yang kita cegah. Kemudian
untuk pelayanan itu biasanya kita dari puskesmas sendiri kan ada 12 nih yang diprioritaskan. Jadi kita setiap tahun menambah untuk pelayanan kesehatan, tidak hanya dari kualitatifnya, cuma dari kuantitas dan kualitasnya Bu yang kita tambah untuk meningkatkan benar-benar masyarakat itu sama seperti di puskesmas menerima manfaat kesehatan. Berarti ini kan apa ya? Ke daerah ya, ke daerah terpencil. Terpencil Bu, juga masyarakat di situ kita berdayakan. Kita mempunyai demang adat Bu sebagai jalur koneksinya. Jadi kita lakukan kita hari ini minggu depan mau ke sana misalnya ke Libar Sungkai. Jadi masyarakat di situ sudah terkumpul Bu. Jadi masyarakat di situ sudah terkumpul dan masyarakat di situ sebagai penerima manfaat maksimal mendapatkan pelayanan kesehatan yang kita lakukan. Jadi kita melakukan pelayanan kesehatan itu 2 kali Bu. Jadi malam hari karena di situ kebanyakan masyarakat bekerja di ladang. Jadi kalau kita pagi hari membuka pelayanan, otomatis tidak banyak yang dapat datang ke tempat kita. Jadi kalau malam hari, posyandu pun malam hari Bu, kita melakukannya karena itu kearifan lokal masyarakat juga kan di situ malam hari banyak masyarakatnya. Jadi maksimal kita mendapatkan. Kemudian pagi hari kita lakukan kita buka lagi layanan untuk memaksimalkan cakupan yang kita dapat. Seperti itu Bu. Kalau boleh tahu anggarannya adakah ada anggaran tambahan untuk daerah tertinggal? Untuk Balangan sendiri Bu luar biasa Bu dukungannya Bu. Tahun ini aja kita sudah hampir 100 jutaan dapat. Kemudian untuk 2025 dan kemudian kemarin 2024 dapat lokus lagi dari Kementerian Kesehatan karena kita sendiri jadi inspirasi buat komunitas adat terpencilnya karena beberapa daerah di Indonesia sendiri tidak mempunyai komunitas adat terpencil, jadi masyarakatnya itu tercerai-berai di gunung-gunung, jadi baru dijadikan satu. Kalau di sini kita punya kayak perumahan sudah komunitas adat terpencilnya perumahan, jadi 75 paling besar di Baru Sungkai itu sekitar 389 orang yang di situ jadi penerima manfaat. Jadi dari dinas sosial dikasih satu komunitas adat terpencil dan satu balai adat. Jadi kita langsung di situ melakukan pelayanannya Bu. Baik, cukup Ibu. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Basuki Pak dari Uniska. Baik, Mbak Ibu Tri. Selamat Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik. Nah kalau saya melihat Pak program pubertas New Generation ini ya, ini nampaknya sangat berat ya. Kenapa saya katakan sangat berat? Karena kegiatannya ini adalah mencangkau ke batas-batas Terluar Kabupaten luar Balangan. kabupaten. Nah, ini kan tentu membutuhkan kesiapan sumber daya baik manusianya atau sumber daya khususnya di kesehatan Pak. Nah kalau menurut Bapak program ini kira-kira keberlanjutannya ini seperti apa Pak ke depan? Apakah hanya sebentar atau nanti hanya sekian tahun terhentikan? Ini saya melihat cukup berat Pak. Itu aja Pak dari saya. Izin Pak jawab. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri Pak, itu jadi prioritas di bagian Takelkesmas. Jadi kemarin kita dari Lokus, kita dapat dari Kementerian Kesehatan 2024 Pak. Jadi untuk keberlanjutan insya Allah kita akan terus menambah Pak. Jadi dari Dinas Kesehatan sendiri kita kemarin cuma 1 dokter dan misalnya kayak apoteker, kesehatan lingkungan, laboratorium, jadi ditambah satu-satu Pak
untuk SDM-nya. Kemarin kalau tidak salah kita masih 35, sekarang 43 Pak untuk SDM-nya. Jadi insya Allah keberlanjutan dari anggaran juga ditambah Pak tiap tahun. Cuma kita masih terkendala, kata Bapak tadi kan jauh terlalu jauh. Jadi kita sekarang dari pemerintah daerah sendiri menambah, kayak misalnya di desa itu ada JOT Pak, sekarang mulai bisa diakses dengan kendaraan bermotor. Kemarin juga dari pariwisata yang terakhir itu Janang dan Singsingan itu dari jalan sudah bisa mulai separoh sudah Pak, mulai sudah dibuka oleh Pak Bupati langsung Pak. Mungkin itu Pak. Baik, selanjutnya Pak Muhammad Yusuf. Ya, terima kasih. Selamat Mas, inovasinya ini Terima kasih. luar biasa. Mungkin ini juga nggak banyak ya yang bisa turun ke Iya, daerah tapal batas seperti ini. Yang jadi pertanyaan saya, ketika teman-teman dari Puskesmas terus kemudian turun ke lapangan, ini gimana cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah atau kendala dalam menjalankan inovasi? Karena kan misalnya topografi ya, jalan yang naik turun, terus penuh tantangan tadi, kendala jaringan misalnya dan lain sebagainya. Ini apa misalnya ada tim advance dulu yang jalan, baru nanti tim yang bertugas untuk kesehatannya di belakang atau seperti apa? Yang kedua, terkait dengan kepuasan masyarakat. Apakah dilakukan juga untuk menilai kepuasan masyarakat gimana sih atas layanan yang sudah diberikan? Apakah mereka satisfied misalnya dengan apa yang kita lakukan, atau mereka minta sesuatu yang lebih gitu, layanannya jangan cuma kesehatan dong, tapi misalnya ini dan itu gitu. Atau mungkin juga ada saran-saran yang disampaikan. Nah itu terrecord nggak dalam kegiatan inovasi ini? Itu aja. izin jawab Pak. Untuk yang pertama itu kita bagi Pak orang-orangnya. Jadi dari kita sendiri lintas sektor turun juga Pak, dari SKPD lain. Misalnya kayak Dukcapil itu melakukan perekaman KTP langsung di sana. Juga kita ditemani oleh aparat desa yang pertama, dan juga dari TNI Polri juga ikut terlibat. Jadi untuk kita kan satu kecamatan Halong nih Pak. Jadi di Purwopokimcam itu jalan semua, dari dinas sosial, ada juga dari Keminpo Pak, juga untuk peliputan berita. Itu kita masuk ke situ, semuanya jalan. Jadi dalam satu inovasi itu ada beberapa inovasi juga yang masuk, kayak Dukcapil itu Dewa Cinta itu perekaman KTP. Kita bisa masukkan di situ Pak. Ini koneksinya sama Pak Camat langsung sebagai pimpinan dari Kecamatan Halong. Yang kedua tadi survei kepuasan masyarakat sudah kita lakukan Pak. Untuk 2 tahun terakhir ini saran-saran yang diberikan sangat bagus Pak, sangat antusias. Jujur karena ketika dia melakukan kayak dukun Pak, misalnya anunya itu sangat banyak memakan biaya Pak, karena kan menyediakan kayak ayam macam-macam itu untuk kalau kita datang ke situ berobat gratis. Jadi yang gratis itu sangat dinantikan oleh masyarakat sana, karena Balangan sendiri UHC Pak, sudah Universal Health Corporate. Jadi setiap masyarakat Balangan yang mempunyai KTP Balangan itu gratis dari pemerintah daerah. Juga di situ ada dari dukungan pemerintah daerah, kita ada home care Pak. Home care, jadi itu jadi visi Bupati juga untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi itu matching sama pubertas. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Jerry dari BSKDN Kemendagri. Ya, terima kasih.
Selamat siang, Selamat siang Pak. Bapak dari Kabupaten Balangan. Sudah banyak pertanyaan yang disampaikan, Pak. Nggih. Pahlawan tanpa tanda jasa. Barangkali untuk tenaga medis yang sampai ke tapal batas ini, apa penyebutannya kira-kira? Apakah sama juga Mungkin ada core palu pahlawan tadi terakhir Pak. tanda Ini bukan tentang jasa profesi, ini apa tadi? Lupa. Ini adalah kemauan dan pengabdian. Ya, Ya. karena bagi saya inovasi daerah itu juga adalah suatu pengorbanan, Pak. Nggih. Kalau lebih berlebihan saya mau menyampaikan bahwa sebenarnya inovasi daerah itu adalah jembatan untuk menuju surga. Amin Pak. Karena itu yang terpancar keluar dari hati dan pikiran kita melalui gagasan-gagasan inovatif. Langkah-langkah kebaharuan. Pada saat orang bingung untuk dia menerjemahkan atau dia mencari apa itu inovasi daerah, yang sebenarnya inovasi daerah itu berada satu langkah di depan kita sebenarnya. Ya, indeks SPM tadi sangat sempurna, nyaris sempurna. Ya, di tahun 2024 96,5%. Tinggal 3,5% dia kemudian akan masuk ke angka sempurna. Artinya bahwa pemerintah daerah ya dalam hal memenuhi semua jenis mutu pelayanan dasar kesehatan itu adalah merupakan suatu kewajiban. Nah, Kabupaten Balangan sudah memenuhi itu, ya. Dan saya sangat optimis tahun 2025 ini barangkali dalam kancah inovasi government award Kemendagri untuk daerah terinovatif untuk kategori kabupaten, saya yakin 100% bahwa barangkali Kabupaten Balangan barangkali ini Amin. tahunnya untuk mendapatkan peringkat yang di luar dari Jawa. Selama ini kan Jawa yang selalu masuk di peringkat-peringkat atas. Nah, ini sebagai salah satu bukti inovasi di mana tenaga-tenaga muda ya yang masuk dalam urusan layanan dasar ya kesehatan ini boleh bisa kemudian masuk ke area-area tapal batas yang barangkali jauh dari jangkauan. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu yang terpanggil dalam inovasi ini berada di posisi-posisi tapal batas itu. Ya, apakah barangkali bisa sebulan di sana atau kapan? Tetapi yang saya ingin mau sampaikan di sini bahwa inovasi Waktu telah ini habis. Waktu telah adalah habis. merupakan Waktu telah inovasi habis. unggulan. Waktu telah Ya. habis. Nah, kalau ini merupakan inovasi unggulan, khususnya di dalam urusan wajib urusan layanan dasar, kira-kira langkah tindak lanjut apa ke depan yang harus perlu diyakinkan kepada Pak Bupati Balangan, sehingga ini akan menjadi komitmen pimpinan dari Pak Bupati itu sendiri, sehingga inovasi ini akan terus berkelanjutan. Ini aja, karena waktu sudah habis, ini aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon sedikit respon, Pak. Terima kasih. Nggih Pak, untuk Pak Bupati sendiri Pak, Pak Bupati langsung turun ke lapangan Pak, melihat langsung. Jadi sampai tercipta gagasan untuk melakukan home care Pak, untuk seluruh masyarakat Kabupaten Balangan. Jadi untuk home care sendiri, masyarakat yang tidak bisa mendatangi pelayanan kesehatan didatangi oleh petugas kesehatan. Jadi ini utamanya karena Pak Bupati kemarin langsung turun ke lapangan Pak, melihat langsung. Jadi untuk keberlanjutan insya Allah Pak Bupati komitmen sampai masyarakat Balangan itu kan sudah universal health corporate Pak. Jadi semua harus terlayani dalam jaminan kesehatan Kabupaten Balangan Pak. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, sudah cukup Ya. Pak Demi Jerry. untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Seperti itu ya. Iya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Demikian inovasi dari UPT Puskesmas Uren dengan pubertas. Kita berikan aplaus sekali lagi. Kita foto bersama ya Pak ya.